Verdi Sambo, sosoknya disebut punya kekuatan besar, mulai dari libatkan puluhan personil Polri demi lancarkan skenario kejahatan, hingga dugaan lobi-lobi demi lolos hukuman maksimal. Benarkah ia sedemikian powerful? Pegang kartu truf pejabat Polri? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Harus takut. Sumber daya informasi yang dimilikinya selama dia menjabat Kadif Propam, itu dia bisa gunakan. Dia Jadi disebut ada banyak buku kartu truf di tangan. Iyalah. Dan itu bisa menyeret sampai ke Bisa tingkat lah. paling tinggi di institusi Polri menurut Anda? Bisa saja. Power Sambo itu nyata? Nyata. Jadi kalau menurut saya mungkin ada temannya yang pernah hutang budi, dan itu bukan gerilya, bukan mafia. Gerakan ini terstruktur dari atas ke bawah nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi fakta bahwa Sambo saat menjabat Kadif Propam memiliki kewenangan begitu besar itu nyata ya. Sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang, Brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya Maijen banyak kok. Saya bilang, kalau Anda bilang Maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Legend. Dia bilang. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Jelang vonis saat ini nih Kang Asep dianggap masa krusial, gerilya bawah tanah makin gencar terjadi seperti yang diungkap juga oleh Prof. Mahfud. Ya, jangan masa krusial sekarang, sebelum masuk ke perkara aja mereka udah bergerak kok. Ya, saya berani pastikan ya. Jadi dari mulai perkara di awal aja sudah bergerak mereka, dan letupan-letupannya kemarin dengan tuntutan Eliezer yang menggelikan kan, itu sudah menandakan adanya pergerakan, adanya transaksional ya. Sekali lagi adanya transaksional yang dilakukan oleh mereka gitu kan. Jadi dilihat nanti parameternya, modus operandinya, indikasinya ya. Jadi saya bisa uraikan itu semua ya, gampang kok ya. Jadi kebetulan Sambo ini kan punya truk ya, dia pernah sebagai serse nangani perkara besar. Saya sebut aja kasus sianida, kasus penodaan agama Ahok, kasus kilometer 50, kasus Pinangki dengan Joko Chandra dengan kebakaran gunung. Itu dipegang oleh Sambo gitu kan, dan itu juga menurut truk. Hati-hati loh ini saya kira. Pergerakan ini jangan, apalagi kaitan lagi dengan kaitan bandar-bandar ya, judi, narkoba, hiburan malam ya, bahkan backing tertentu di tempat-tempat tertentu. Ini truk yang pasti dijalankan. Sambo tidak sendiri dengan tim-timnya yang lain. Tapi saya percaya kok, selama hakimnya memang tegak lurus gitu kan, peduli amat lah dengan mereka ya, saya percaya untuk itu. Tapi kita memang perlu, benar dikatakan Miko ya, bahwa pengamanan itu disiapkan bagaimana terhadap hakim-hakim ini. Itu hakim juga manusia, pasti ada ketakutannya manusiawi. Nah, jadi ketika sekarang saya gunakan dulu ya contoh-contoh parameternya, maka Pak Sambo bisa ya, dulu aja rekayasa kasus dia berani keluar sekian miliar, berani kasih HP ya, masih berani menutupi ya, bayangkan itu satu yang pertama. Kedua, selama perkara berjalan aja coba dia masih menyangkal, masih mengingkari ya, masih minta ada harapan gitu, padahal jelas terbukti jangan penegak hukum lainnya tidak. Indikasi ya, indikasi apa coba? Lihat, baca dari pembelaan dari dua grup ya, pembelaan dari dua kelompok, hampir semua memelas, kasihan, seperti lagu dangdut, tersakiti atau cintanya ditolak gitu, yang menangis terseduh-seduh. Lain dengan si Eliezer mengatakan permintaan maaf, mengakui perbuatannya, kan nampak di situ kalau dia mengakui. Nah, artinya apa? Ini ada pergerakan-pergerakan yang ditandai dengan separa proses yuridis, tapi di belakang proses yuridis, sidang transparan. Tapi transparan, tidak ketahuan kan? Nah, itu yang harus dipahami. Kang Asep sudah menangkap adanya indikasi-indikasi semacam itu bahkan sejak awal persidangan. Tapi tadi menurut KY bahwa belum ada eskalasi yang cukup untuk sampai melakukan pengawasan dan menempatkan para perangkat peradilan ini, khususnya majelis hakim, di safe house gitu. Nah, jadi sebetulnya seperti apa sih kegentingan yang diperlukan agar pengawasan ini bisa sampai mengarah kepada pengamanan para majelis hakimnya, Kang Asep?
ya kegentingan tidak akan ditampakkan. Ini kan pemain-pemain hebat semua. Itu kan bukan kelasnya ini. Kelasnya kalau orang Bandung bilang kelas berkokok ini kan semua. Jadi kelasnya betul-betul yang mainnya bukan main kelereng, ini mainnya saya tadi bukan main transparan, mainnya transferan gitu kan. Jadi udah ya kalau awal Miko mengatakan itu di pengadilan, kalau saya sejak awal juga udah ketahuan gitu kan bahwa mereka arahnya kemana tuh tahu, udah gampang lah ini. Tapi sebenarnya tadi parameternya modusnya gini nanti ya. Kita pernah belajar modusnya Nur Hadi, kita pernah belajar modusnya Sudrajat Jamtono. Itu akan dilakukan modus itu, dan itu gampang sekali gitu kan, sangat-sangat gampang. Makanya cuma senyum-senyum gitu. Makanya saya katakan dari awal, ini lawakan gitu, tapi lawakan harus kita kawakan gitu. Kawakannya kenapa? Harus berhadapan dengan mereka-mereka ya. Sekali Borokokok tadi ya, yang pasti tahu duitnya gede nih. Dari ini saya kasih lagi ya. Kenapa dari awal saya, kalau Miko mungkin karena di Komisi Yudisial apa sih pengawasan di pengadilan, nggak mungkin di penyidikan maupun di penuntutan. Saya kasih tahu lagi. Nah apa? Indikasi. Bayangkan gaji seorang bintang 2 berapa sih? Tapi bayangkan sekali lagi ya. Dan megang duit pembantunya sekali transfer 600 juta. Itu sekelas yang dipegang oleh Ricky kan, 600 juta sekali transfer. Apalagi kalau transferan ke ya nyangkut nyawanya loh dia. Ancamannya mati, mana ada jualan mati ya. Nah itu juga dia akan berusaha ya, itu akan dilakukan. Itu yang kecil gitu kan, apalagi yang gede. Nganter jenazah aja dengan jetnya khusus kan. Nah apalagi ini untuk kepentingan pribadinya. Ya sekali lagi apa indikasi-indikasi udah terbaca. Jadi saya udah tahu lah sejak awal juga arahnya kemana, apa yang lakukan. Yang lebih penting lagi nih sebelum saya tahu ya, ini karena menyangkut teman saya dan temannya Miko juga. Bayangkan orang yang terkenal apa sangat integritasnya bisa tunduk kok. Bayangkan orang terkenal integritasnya sebegitu kuat, akhirnya ikut permainan kan. Ya betapa hebatnya Sambo ini, bukan orang biasa, orang luar biasa. Kan bagaimana sebetulnya upaya-upaya jelang detik-detik akhir ini untuk menjaga agar hakim tidak masuk angin, Kang Asep? Ya, sekali lagi, saya percaya dalam diri hakim itu ada sifat imparsial, independen. Ya, sekali lagi itu, dan saya percaya kepada majelis ini. Cuma tadi kan benar kata Miko kan, ini serangan-serangannya itu justru tadi serangannya, gempurannya ini kan bukan ya gempanya bukan gempa tektonik lagi, gempa tsunami saya kira. Maka tadi kuitansi mah kecil ya. Kalau ya soal transferan mah kecil, rekening mah kecil. Justru hari gini modusnya tidak pakai transferan ya. Pakai tunai, pakai hukum adat, dilakukan di luar. Tapi saya masih percaya, nggak mungkin lah. Saya masih hari ini masih percaya. Saya sebut aja. Kemarin itu sidang terakhir pembelaannya PC dan Ican. Saya datang ke pengadilan. Saya sebut aja. Tapi mereka nggak tahu. Ada yang tahu, saya teman-teman media sebagian. Tahu nggak? Itu bandar-bandar itu bergerak di sekitar itu rumah makan itu, mengawasi dengan kaki-kaki tangannya. Saya tahu para pemain itu kan saya kenal, tahu kan para bandar-bandar itu ya. Mereka bergerak mengawasi pergerakan gitu. Cuma saya senyum-senyum aja, nggak tahu ya. Itu saya sampai jam 9 malam di pengadilan, Mik ya. Saya tanya aja tuh, beberapa media tahu. Karena saya udah kabur ya. Jadi sekali lagi, soal sekarang mereka menggoda, itu pasti gempurannya adalah gempuran tsunami. Sekali lagi. Tapi tinggal sekarang, benar kata Miko, pengamanan hakim itu sendiri. Kalau majelis saya sangat percaya, mereka ini pertaruhannya tidak pertaruhan 3 orang atau majelis 6 orang itu kan, pertaruhannya lembaga. Kalau kepolisian di publik gampang lah ukurannya, lewat. Kejaksaan, kasus HR lewat. Sekarang apakah hakimnya akan itu? Saya termasuk hari ini masih percaya. Dan benar kata Miko, jangan diganggu. Saya pernah ngancam juga KY kan, kalau diganggu saya lapor Barreskrim. Tapi beneran dilakukan oleh KY, dia tidak mau. Soal rekaman itu juga jangan terpancing. Ingat, yang mutus itu adalah 3 orang. Walaupun ketua majelis menyatakan itu benar, isinya seumur hidup. Tapi kalau 2 mengatakan mati, apa? Belum tentu. Jadi jangan pancing-pancing. Ini permainan-permainan ini sekali lagi gempurannya justru dari pihak-pihak yang ingin mereka merasa benar dan ingin menang, bukan benar ya, merasa benar dan ingin menang. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terkenal mereka permainannya gitu kan. Dan saya tahu persis ya gerakan mereka melalui jalur-jalur tadi sekira. Gampang kok jalurnya. Soal transferan tidak mungkin sekali lagi, tidak mungkin melalui rekening. Transferan pasti jalan darat. Sekali lagi saya kasih tahu. Ya, saya tambah lagi ingat nih parameternya ya, Vera ya. Kalau publik berteriak gelombang, itu pasti ada yang aneh. Contoh kemarin tuntutan, gelombang tuh, publik benar kan bergerak. Nanti juga putusan kalau aneh pasti publik bergerak. Artinya apa? Mereka harus waspada. Jadi kalau Anda misalkan melakukan sesuatu di belakang bata atau di belakang tembok atau di belakang beton, Anda akan ketahuan karena publik nggak bisa dibohongi. Sekarang kan bisa semua sedikit-sedikit diviralkan dan data itu kan bisa menyebar. Nah, lebih penting lagi, hari ini saya baca juga, Kokok melakukan gerakan-gerakan di media sosial itu sudah nampak melakukan ya ke arah-arah tertentu yang nampaknya pembentukan opini publik. Maaf saya katakan, beberapa media juga telah
terkena. Harus saya katakan ya, maaf sekali lagi ya, permainan ini sudah dimulai ya, perang ini telah dimulai, tapi saya katakan akan saya lawan nih semua pun. Siap, saya akan buka semuanya, saya punya data.